Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan dan juga telah memberikan kita segala hal yang memang diperlukan oleh manusia berupa keimanan yang tiada habis-habisnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita tidak henti-henti untuk mencukupi diri kita. Karena Allah lah yang maha mencukupi, dialah yang maha mengawasi, dan dialah yang maha tahu tentang keperluan-keperluan manusia. Maka tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian kita beristighfar pada Allah. Karena tentunya tidak mungkin ada manusia yang bebas daripada dosa, tidak mungkin ada manusia yang lepas daripada salah, dan tidak mungkin ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat nista. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita, baik dalam berdiri, baik dalam duduk ataupun dalam berbaring. Karena inilah orang-orang yang akan dijaga Allah untuk lepas daripada api neraka. Salat dan salam juga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita seperti apa kehidupan yang benar di dalam Islam, seperti apa kehidupan yang telah dikehendaki oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjalani hal yang sama sebagaimana yang telah Rasul perintahkan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi menjelang 2 materi terakhir pas banget. Jadi saya sudah menyiapkan sekira 8 materi lebih. Nah, hari ini kita akan bahas yang sudah saya janjikan. Judulnya How to Master Your Habits. Beda dengan materi-materi kita yang kemarin, materi pada hari ini agak istimewa karena dia tidak pakai banyak dalil. Karena ini materi adalah materi universal. Orang muslim bisa pakai, orang non muslim bisa pakai. Karena kenapa? Karena ini materi universal. Jadi kita tidak banyak dalil hari ini, kita banyak nonton hari ini Bapak Ibu sekalian, khusus pada materi ini. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu sekalian, ingat gak kemarin ada yang nanya saya, kok bisa sih masuk Islam 2002 masuk Islam 2013 sudah bisa jadi seperti ini? Ingat kan kemarin kan ya? Nah, dan itu bukan pertanyaan yang sekali 2 kali. Setiap saya ngisi, kebanyakan pertanyaannya begitu. Yang paling banyak, kenapa masuk Islam? Kalau sudah masuk Islam, gimana caranya bisa jadi seperti ini? Nah, karena itulah saya menulis buku saya yang ketiga, judulnya How to Master Your Habits. Bagaimana menguasai satu keahlian. Keahlian itu banyak. Mulai dari keahlian ngomong, mulai dari keahlian menyenangkan orang lain, mulai dari keahlian untuk cari duit, mulai dari keahlian untuk kreatif, keahlian mendidik anak, keahlian beribadah, keahlian ikhlas, ataupun keahlian nyebelin orang, itu juga keahlian itu. Buat orang kemudian gak suka sama kita, itu juga keahlian itu. Buat orang kemudian marah sama kita, itu juga keahlian itu. Nah, semua keahlian ini kadang-kadang kita punya, kadang-kadang kita gak punya. Kadang-kadang kita sadar ada di diri kita, kadang-kadang kita tidak sadar. Maka Bapak Ibu sekalian, 100 tahun terakhir ini orang-orang banyak bicara tentang motivasi. Betul begitu? Karena orang menganggap bahwa segala-galanya karena motivasi. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, ada yang di sini kerja di HRD, Human Resource Department. Ada yang kerja di HRD? Bagian karyawan belum datang ya? Nah, orang-orang yang kerja di kantoran, di HRD, selalu bertanya begini Bapak Ibu sekalian, keahlian itu dapatnya dari mana? Kan kalau bos kan pasti pengen karyawannya punya keahlian kan ya? Nah, keahlian itu dapat dari mana? Mereka nanya gini, kenapa ada orang yang pintar, ada orang yang nggak pintar? Ada orang yang kalau disuruh kerja beres, ada orang yang kalau disuruh kerja nggak beres. Ada orang kerjanya ngeluh melulu, ada orang yang kemudian dia optimis. Ada orang yang kemudian dia menanjak karirnya dengan cepat. Ada yang 20 tahun tukang sapu keneh. Kan ya? Maka orang-orang tuh pengen meningkatkan kemampuan. Maka mereka bertanya, sebenarnya keahlian itu warisan atau dilatih? Nah, itu pertanyaan mereka. Karena beberapa tempat mengatakan tidak begitu. Contoh misalnya pas saya ngisi di daerah Semarang, Jawa Tengah.
Setelah selesai saya ngisi, ada bapak-bapak datengin saya kemudian bilang begini, memang Ustadz ini dapat hidayah daripada Allah. Sama kayak anaknya Ustadz saya. Ustadz saya itu Habib katanya. Nah kemudian Habib ini punya anak belangsatan banget pokoknya. Jadi belangsatan banget lagi, tuanan kan ya. Jadi ini kemudian anaknya nih dikatakan sudah belangsatan banget, minum minuman keras, preman dan sebagainya. Tapi pada satu saat dia langsung berubah dan jadi Ustadz. Lalu kemudian orang Jawa Tengah ini bilang sama saya, berarti Ustadz itu memang sudah ditulis dari langit. Berarti sudah ada yang ditakdirkan jadi Ustadz, ada yang ditakdirkan jadi bukan Ustadz, kan ya, penjahat. Kayak kemarin kan ya. Nah orang bertanya kemudian, sebenarnya jadi Ustadz atau jadi punya keahlian itu dilatih atau diwariskan? Itu ditanyain tuh selama 100 tahun. Kalau bahasa kerennya, are leader nature or nurture? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu dibentuk? Gitu kan ya. Nah setelah mereka 100 tahun nyari itu, maka mereka dapat kesimpulan. Apa kesimpulan setiap HRD? Ternyata keahlian itu tidak diwariskan. Karena kalau keahlian diwariskan, monyet nggak di pohon lagi Bapak Ibu sekalian. Monyet pasti sudah sekarang pegang komputer, kan gitu kan ya. Kalau keahlian diwariskan, ternyata tidak. Berarti keahlian dilatih, maka muncul banyak pelatihan motivasi, training motivasi menjamur di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Benar banyak training motivasi. Di Indonesia banyak nggak training motivasi? Banyak banget training motivasi, muncul motivator, kan gitu kan ya. Banyak training motivasi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri banyaknya training motivasi. Kalau kita tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya luar biasa. Nah, pernah dengar gitu? Luar biasa. Itu ciri-ciri orang pernah ikut training motivasi. Tapi ternyata setelah banyak training motivasi, ternyata tidak menolong bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak juga bangkit-bangkit. Ada orang yang ngeluh pada saya, Ustaz, saya ikut training motivasi, semangat banget Ustaz. Tapi sayangnya sebulan setelahnya, saya kembali lesu lagi. Saya ikut training motivasi, sialnya saya seminggu kemudian saya lesu lagi. Lebih sial lagi, 3 hari dia lesu lagi. Yang paling sial, pulang dari training dia lesu lagi. Ternyata training motivasi tidak membantu orang Indonesia, kecuali lebih banyak yang jadi penipu. Betul begitu? Dan ya, lebih banyak jadi penipu gara-gara ikut training motivasi, merasa dirinya hebat dan sebagainya, banyak utang, akhirnya kemudian utangnya nggak bayar, ngemplang. Kemudian ikut training motivasi, pakai kartu kredit banyak-banyak, kemudian beli barang-barang bisnis tanpa ada keahlian, kemudian ngemplang. Kan gitu kan ya? Ini kemudian yang paling banyak di Indonesia. Lihat kabar-kabar kemarin, orang-orang yang banyak nipu, karena tadi dia meyakinkan secara kemudian ngomong, tapi nggak ada isinya sama sekali. Nipu, Bapak sekalian. Nah, karena itu saya meneliti, kira-kira apa yang menyebabkan orang punya keahlian? Kira-kira apa yang menyebabkan orang ini punya suatu hal yang memang itu akan permanen, tidak hanya habis dalam sehari 2 hari. Yang saya dapat inilah, namanya judulnya How to Master Your Habits. Nah kalau gitu kita lihat, untuk kemudian belajar habits pada hari ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Kita cukup nonton saja. Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Tiger Woods. Siapa namanya? Tiger Woods. Siapa dia Tiger Woods ini? Pegolf. Tiger Woods ini Bapak Ibu sekalian, dia pemain golf dan dia mendapatkan satu keistimewaan karena dia mendapatkan juara tertinggi dalam golf ketika berumur 21 tahun. Keren gak Bapak Ibu sekalian? Yang pernah main golf susah gak begini? Jangankan susah kan ya. Dia juggling pakai stick golf Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin, Tiger Woods mendapatkan juara dunia golf ketika berumur 21 tahun. Sedangkan orang-orang biasanya untuk mencapai juara golf itu harus melalui umur 40 atau 60 tahun. Berarti dia 1/3 atau setengahnya umur orang-orang yang lain jadi juara golf. Tidak hanya jadi juara golf, Tiger Woods jadi sekarang olahragawan terkaya di dunia, menggantikan posisi Michael Jordan, pebasket yang kemudian sangat terkenal. Tiger Woods punya personal net worth itu sekira 500 juta US dollar Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya kalau dia dijual itu laku segitu. Berapa nih Bapak Ibu sekalian? Nolnya ada berapa nih? Banyak. Kalau nolnya masih banyak berarti nggak akan dapat duit segitu kan ya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti berapa? 500 juta. Kalau dirupiahkan, kalau dibeliin cendol kira-kira dapat sebanyak apa? Oke. Dan dia mendapatkan kemudian gaji per tahunnya itu sekitar 85 juta US dollar. Itu Tiger Woods lewat kemudian permainan golf. No mention skandal dia baru-baru ini. Kita nggak bahas ya. Yang kita bahas adalah dia seorang pegolf profesional yang melewati kemudian impian orang-orang.
Orang-orang jadi umur 40 tahun juara golf aja udah bersyukur. Dia umur berapa? 21 tahun jadi juara golf, Bapak Ibu sekalian. Dengan kemampuan yang hebat seperti itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, keren atau enggak? Keren ya. Oke, yang belum pernah main golf, sekarang kita ceritain ini permainan rakyat, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini pasti tahu, Bapak Ibu sekalian. Main futsal, Bapak Ibu sekalian. Tuh, coba lihat tuh. Yang cowok-cowok ada yang hobi main futsal? Tuh lihat tuh, coba lihat tuh. Tuh, keren ya? Tuh. Kayaknya kakinya ada talinya ya? Kok bisa bola tuh kayaknya lengket sama kakinya dia? Atau jangan-jangan kakinya punya otak sendiri nih, bisa mikir? Atau punya mata? Tuh. Kalau kita lihat ini apa kita pikir? Keren banget. Kok bisa gitu ya? Oke, bagi kita ini sesuatu yang luar biasa. Bagi kita ini sesuatu yang hebat. Bagi mereka ini sesuatu yang biasa. Karena kerjaan mereka tiap hari main bola, maka tatkala bola sudah di kakinya, kakinya gerak sendiri. Nah, Bapak sekalian. Keren Bapak sekalian? Keren. Itu main bola. Jadi habits ini apa? Habits adalah perbuatan yang sudah kita ulang terus-menerus sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Otomatis kita lakukan. Nggak percaya? Contoh lagi di depan supaya kita lebih paham. Di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih bagus daripada Bapak Ibu sekalian. Nggak percaya? Nih perhatiin baik-baik Bapak Ibu sekalian. Berapa usianya tadi? Berapa usianya tadi? 2 tahun. Coba lihat nih. Tuh. Tuh. Man rabbuki? Allah. Aina Allah? Fis sama. Man nabiyuk? Muhammad. Lahirnya Makkah. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Agamamu kewajiban salat. Tuh. Yang disebut maghdubi alaihim Yahud walam dolin Nasara, yang menyebabkan fitnah khalqul Quran Mu'tazilah, ulama yang membantah Ahmad bin Hanbal. Ayat paling kuat ayat kursi. Lebih loh pertanyaan udah dijawab. Doa bangun tidur. Makan minum pakai tangan kanan. Hukum siwak sunnah. Hukum tasbih bid'ah. Bid'ah. Musik haram. Sahabi yang membunuh 7 orang di perang Yarmuk, Ummu Hakim. Iya. Oke, Bapak sekalian, berapa tadi usianya? 2 tahun. Saya nggak bahas tentang dia ekstrim ya. Itu bapaknya yang ngajarin ya, bukan saya ngajarin ya. Itu bapak yang ngajarin. Maulid bid'ah, musik haram itu urusan dia. Itu bukan urusan kita. Yang kita bahas di sini adalah berapa tahun tadi anak tadi? 2 tahun Bapak sekalian. Dan dia sudah bisa diajak ngobrol bahasa Arab Bapak sekalian. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang di bawah 2 tahun Bapak sekalian? Sudah bisa sepintar dia bahasa Arabnya? Nggak bisa. Pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, dia yang pintar atau kita yang bodoh? Dia pintar atau kita yang bodoh? Nggak ada yang pintar dan nggak ada yang bodoh. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab Bapak sekalian. Tapi untuk ukuran orang Arab, anak 2 tahun sudah hafal pertanyaan begitu, hebat atau enggak? Hebat. Makanya ketika saya datang ke sini, saya bilang, hebat-hebat banget anak-anak di sini. Sudah umur 3 tahun bisa bahasa Inggris gitu ya. Enggak, karena mereka memang tinggal di situ. Tapi ini anak, dia baru umur berapa tahun tadi? 2 tahun, tapi sudah ngapalin jawaban sebanyak itu. Yang ingin saya bahas, satu Bapak sekalian, apakah video yang diputar tadi itu pertama kali direkam oleh bapaknya atau sudah beratus-ratus kali? Jelas sudah beratus-ratus kali. Udah beratus-ratus kali. Kenapa? Jelas itu bukan video yang pertama kali direkam oleh bapaknya. Karena pasti ada di mana dia jawabnya salah,
atau di mana dia lupa jawabannya, atau dia kabur dari videonya, kan gitu kan ya. Ini hasil pengulang-ulangan, hasil daripada habit. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak usia 2 tahun punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Berarti kalau ada punya akal atau tidak? Enggak punya. Akal itu baru ada setelah balik. Makanya manusia itu baru punya dosa setelah balik. Berarti kalau ada anak kecil kemudian bapak ibunya marahin sampai berlebihan, apalagi sampai digampar, yang gila anaknya atau bapak ibunya? Bapak ibunya yang gila, kan ya? Kenapa? Anak itu nggak pernah dosa, Ibu sekalian. Saya kasih tahu. Jadi kalau Anda marah sama anak, itu adalah berarti Anda yang gila, bukan anak-anak yang gila. Karena anak itu nggak punya dosa, dia belum mikir. Saya kemarin pas di Solo, pagi-pagi saya makan nasi liwet. Pas saya lagi makan nasi liwet, itu ada bapak lagi ngantar anaknya pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, dia makan nasi liwet. Anaknya ini pegang gelas sendiri, dan dia memang mau pegang gelas sendiri. Bapaknya bilang, udah jangan, bapak aja yang pegang, nanti gelasnya tumpah. Enggak deh, nggak apa-apa, biar saya pegang. Pas lagi makan, kesenggol gelasnya, tumpah. Digampar sama bapaknya. Dasar lo, saya bilang apa? Bener kan, tumpah kan? Dasar nggak mikir lo. Saya kemudian sampai dia, memang dia tuh nggak mikir, tahu nggak? Berarti orang tua yang salah, karena memang anak kecil itu tidak mikir, maka memang tidak salah. Maka Allah baru menghisap manusia ketika sudah balik. Kembali lagi ke gambar yang tadi, anak kecil tadi punya akal atau tidak? Tidak. Tapi bisa nggak bahasa Arab? Bisa. Berarti kalau anak kecil nggak punya akal, punya motivasi nggak? Punya motivasi nggak? Nggak punya motivasi sama sekali anak kecil. Karena itulah dia tidak punya motivasi, tapi bisa bahasa Arab. Coba perhatiin baik-baik. Ada yang tidak punya motivasi, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang belum punya akal, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang pengen banget bahasa Arab, tapi nggak bisa-bisa. Benar begitu? Kita kan ya? Tapi kita nggak bisa-bisa. Berarti motivasi pengaruh nggak? Motivasi nggak pengaruh, akal tidak pengaruh. Jadi yang pengaruh apa? Yang pengaruh yang namanya habit. Saya dilahirkan orang Cina. Bapak saya bicara 2 dialek bahasa Cina, bahasa Mandarin dan bahasa Ke namanya. Nah, maka saya dibesarkan dari kecil mampu mendengar bahasa Mandarin dan bahasa Ke, tapi nggak bisa ngomong sampai sekarang. Loh, kok bisa? Lah tanya aja sama anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita bisa nggak dengar bahasa Indonesia? Tapi kalau diajak ngomong pakai bahasa Indonesia, jauh-jauh pakai bahasa Inggris kan ya? Sama, karena keahlian ngomong dan keahlian mendengar itu beda. Maka contoh, tahun 2009 kemarin, tahun 2009, Pak Zulfan nelfon saya, Pak, dapat nggak visanya? Sorry Pak, nggak dapat visa ke Amerika. Ya sudah, kata Pak Zulfan, mulai dari sekarang Ustaz Balik belajar dulu bahasa Inggris yang baik. Nanti biar bisa ngomong di sini pakai bahasa Inggris. Saya kemudian dalam hati bilang, nggak akan bisa saya ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Loh, kalau ada orang mau bisa bahasa Inggris, mudah. 3 bulan ditaruh di Amerika, jangan ditaruh di orang Indonesia. Dia pasti bisa. Betul begitu? Karena terpaksa tiap hari harus ngomong pakai bahasa. Nggak perlu motivasi Bapak sekalian untuk bisa bahasa Inggris. Nggak perlu pakai akal untuk bisa bahasa Inggris. Asal terpaksa pasti bisa. Asal biasa. Berarti bahasa Arab juga begitu. Betul begitu? Oke, kalau gitu saya tanya. Sekarang siapa yang bisa baca Arab gundul? Oh sorry. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Siapa yang nggak bisa baca Arab gundul? Ini baru benar ya pertanyaannya. Oke, yang nggak bisa baca Arab gundul angkat tangan. Yang nggak bisa baca Arab gundul. Oke, nanti yang angkat tangan saya tes ya. Oke, siapa yang nggak bisa baca Arab gundul? Oke, sekarang saya tanya. Benar ya nggak bisa baca Arab gundul ya? Kita tes dulu. Nih, coba baca Ibu sekalian. Nggak bisa benar? Serius nggak bisa? Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang mau bisa baca Arab gundul? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Lumayan banyak. Sekarang saya tanya lagi. Bapak Ibu sekalian, benar mau bisa baca Arab gundul? Benar? Anda beruntung undang saya ke Los Angeles, Bapak Ibu sekalian. Karena di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, baru ada 1 orang yang menemukan metode belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Siapa lagi kan ya? Seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang bisa kemudian menemukan itu, cuma saya doang, Bapak Ibu sekalian. Saya adalah penemu pertama membaca Arab gundul dalam waktu berapa? 1 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah tes di Australia, saya sudah tes di Jepang, saya sudah tes di seluruh Indonesia, semua berhasil. Sekarang saya tanya, mau nggak belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit? Yakin? Tapi ada tumbalnya. Karena kan yang instan kan pasti nggak ada yang gratis. Sekarang betul gitu? Ada tumbalnya, ada mantra yang harus dibaca, Bapak sekalian. Tapi saya harus ingatkan, kalau Bapak Ibu tidak teguh hatinya dan tidak yakin benar, jangan ikut-ikutan. Karena bisa gila mendadak. Ya? Oke?
Iya, makanya kalau nggak yakin benar-benar jangan ikut, karena bisa gila mendadak. Harus hatinya yakin betul. Oke? Oke, sekarang yang hatinya yakin betul dan siap belajar baca Arab, kundul dalam 10 menit akan. Masih banyak. Kalau gitu kita baca mantra yang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya, saya nggak tahu jawab loh kalau ada yang gila mendadak ya. Saya belum ngomong Pak Farhat loh ini. Bentar ya, oke? Siap ya? Siap? Yakin hati ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah sudah bisa baca. Sekarang baca keras-keras. Terus baca keras-keras. Terus baca keras-keras. Terima kasih. Bisa kan? Bisa. Saya tuh nggak pernah bohong, Bapak sekalian. Gundul 100% Bapak sekalian. Gundul 100% Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu 100% baca ini dengan benar ya. 100% gundul sekalian. Pertanyaan saya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa beda antara tidak bisa dengan bisa Bapak sekalian? Apa beda antara tidak bisa dengan bisa? Beda tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Bapak Ibu sudah baca ini jutaan kali Bapak sekalian. Kalau masih salah, terlalu sekalian. Kayak yang subuh kemarin, yang subuh disuruh baca Al-Fatihah nggak bisa, terlalu kan ya. Nah kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah baca ini jutaan kali. Kalau masih salah, keterlaluan. Bapak Ibu tahu nggak tentang nahu sorof bahasa Arab? Tidak tahu. Tapi kenapa bacanya ini Bismillahi, bukan Bismillahu atau Bismillahu? Kenapa Bismillahi? Pokoknya kalau Bismillahu nggak enak Ustaz. Nah itulah namanya habits. Rasa nyaman ketika kita mengucapkan sesuatu, pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim, kan itu kan ya? Maka itulah namanya habit. Sekali lagi, beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Ustaz bohong, itu kan gampang Tat. Kalau yang susah gimana? Kalau ini kan susah, ini kan gampang. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Yang susah bisa jadi gampang kalau tidak biasa. Yang susah bisa jadi gampang karena biasa, dan yang mudah bisa jadi susah karena tidak biasa. Kita buktikan. Hafal huruf abjad A sampai Z? Benar. Serius. Kita tes. A. Ulangi lagi. Terima kasih, saya percaya. Sekarang dibalik dari Z sampai A. Kok dia semua? Itulah maksud saya, yang mudah bisa jadi susah kalau tidak biasa. Berarti kalau yang susah bisa nggak jadi mudah? Bisa kalau biasa. Kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Yang mudah bisa jadi susah karena biasa, yang susah bisa jadi mudah karena biasa. Baca dulu sekalian. Apa ini? Bandara. Kenapa bukan bacanya bundar atau bandar? Karena otak kita otomatis membedakan konteks kalimat. Betul begitu Bapak sekalian? Yang bawah. Kenapa bacanya lagi tunggu bukan lagi tangga bagasi? Karena otak kita membedakan konteks kalimat. Yang bawah. Antum ada di mana? Yang nggak biasa pengajian nggak bisa baca itu. Antum ada di mana? Yang bawah. Kesini atau kesana? Kenapa nggak kesini? Nggak mungkin Ustaz kesini, pasti kesana, kan dia kan ngirim SMS. Oke, tapi kan kita kan berbicara itu nggak kemudian kita katakan. Otak kita berpikir dalam waktu 0,00 sekian detik karena sudah biasa. Coba kalau orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia suruh baca SMS ini, sampai hari kiamat dia nggak bisa baca Bapak sekalian. Kenapa? Karena bisa, karena biasa. Oke, kalau gitu Bapak sekalian, otak kita tuh bekerja secara otomatis Bapak sekalian. Otak kita bekerja secara otomatis. Apapun yang muncul, maka otak kita otomatis baca kayak kita baca SMS. Otomatis kan ya? Kayak kita baca bismillah tadi. Maka otak kita itu bekerja secara otomatis. Contoh, berdasarkan apa yang sering kita ulang-ulang. Ini gambar apa nih? Enak nggak? Siapa yang keluar air liur? Berarti serang tempe mendoan. Ini enak nggak Bapak sekalian? Enak. Ini enak nggak Bapak sekalian? Enak. Ini enak nggak Bapak sekalian? Enak. Tahu ini daging apa Bapak sekalian? Nih Bapak sekalian. Ayo. Nggak usah lama-lama deh. Mendadak merasa jijik Bapak Ibu sekalian. Betul begitu? Kenapa mendadak merasa jijik? Kita otomatis karena otak kita itu tidak bisa dikendalikan. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang muncul secara otomatis pada diri kita. Maka itulah namanya bahwa kelihatannya kita berpikir, merasa, dan berbuat secara otomatis tanpa kita kendalikan. Karena tergantung oleh yang namanya habit.
habits. Maka orang yang terbiasa berpikir baik akan mudah dia untuk husnuzon. Tapi kalau orang yang kemudian sering berpikir yang buruk, mudah bagi dia untuk suudzon. Gitu kan ya? Karena berpikir itu otomatis. Contoh, saya tes. Nih, berpikir otomatis. Apapun makanannya, minumannya, oke, kenapa mikirnya teh botol sosro? Karena berpikir itu secara otomatis. Nih, merasa juga secara otomatis. Mohon maaf, saya tes ya. Ini untuk kepentingan pendidikan. Siapa orang Jawa? Angkat tangan ya, orang Jawa. Yang orang Jawa. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, ini demi kepentingan pendidikan. Oke, saya tidak ada dendam di antara Bapak Ibu sekalian kan ya, dan saya ya, tapi ini demi kepentingan pendidikan. Nun sewu Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu rasakan yang orang Jawa kalau dengar kata asu? Gimana rasanya? Kurang ajar itu Ustaz. Itu nggak enak bahwa saya dengarnya. Padahal saya sudah minta maaf dari tadi, betul begitu? Tapi tetap ketika mendengar kata itu rasanya gimana? Nggak enak, perasaannya nggak enak. Tapi kalau kemudian orang Sunda mendengar kata yang sama, asu, rasanya gimana orang Sunda? Nggak setersinggung orang Jawa kan ya? Tapi kalau orang Sunda akan tersinggung kalau dia dengar kata bagong. Tahu dia bagong? Bagi orang Sunda, bagong artinya babi. Tapi kalau orang Jawa dengar kata bagong, yang kepikir apa? Semar, kan ya? Apa namanya? Wayang, kan ya? Maka cara tersinggung itu beda-beda, Ibu sekalian. Contoh misalnya, orang Malaysia itu dengan orang Indonesia, walaupun sama-sama bahasa Melayu, tapi ada bahasa Indonesia yang membuat orang Malaysia itu merasa malu luar biasa. Karena itulah kita menyebutnya biasa, dia dengarnya itu geli, gitu kan ya? Contoh, apa mungkin katanya? Butuh. Saya membutuhkan sesuatu. Artinya saya memerlukan sesuatu. Kalau pergi ke Malaysia jangan sekali-kali ngomong butuh. Tahu nggak arti butuh apa? Alat kelamin laki-laki. Serius. Makanya ketika saya ke Malaysia, saya kemudian belajar dulu apa kemudian kebudayaan. Kenapa? Cara tersinggung kita beda-beda, Ibu sekalian. Kalau kita ngomong butuh di sini biasa aja. Orang Malaysia dengar begitu ketawa-tawa dia, geli. Kenapa? Karena cara tersinggung beda-beda, cara merasa berbeda-beda, dan cara berbuat juga berbeda-beda. Tergantung yang namanya habit, otomatis. Nggak percaya? Nih, lihat baik-baik, Ibu sekalian. Ini cara membedakan mobil yang baik dan mobil yang jelek. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Ada yang kaget? Ada yang kaget dulu sekalian? Oke, terima kasih sekalian. Tapi nggak ada saya jantungan ya. Makanya saya tanya dari tadi. Saya ngeri tiba-tiba ada yang tewas kan ya. Oh, sekarang. Takut setan itu adalah hasil daripada keturunan atau latihan? Latihan atau keturunan? Siapa yang membuat kita takut setan? Siapa yang membuat anak kita takut setan? Ibu-ibu ini yang buat anaknya takut setan, betul begitu? Anaknya pergi keluar main, ibunya bilang, "Dek, kalau nanti kamu pulang sebelum maghrib, kalau kamu nanti pulang setelah maghrib, setan keluar." Betul begitu? Anaknya bilang, "Ah, ibu bohong, mana ada setan, kan ada Allah." Oke, sekali hari ini dia kemudian pulang dengan selamat. Besok gara-gara gelap dia kemudian kesandung jatuh. Ketika jatuh lututnya berdarah. Sampai di rumah dia nangis, ibunya bilang apa? "Benar kan kata saya didorong sama setan." Besok dia nggak mau makan, awas nanti kalau kamu nggak mau makan, makananmu dimakan sama setan. Kalau kamu nggak mau tidur nanti ada setan. Lama-lama dia takut setan, betul begitu? Maka itu cara kita mendidik anak kita. Kita kasih nonton film horor, kasih nonton film kuntilanak, ya wajar dia takut setan. Karena kita didik, Ibu sekalian, betul begitu? Nggak ada anak lahir takut setan, Ibu sekalian. Kita yang didik mereka jadi takut setan. Contoh, Ibu sekalian, kalau orang-orang tahun 70-an seperti Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata Dracula, ngeri atau enggak? Karena yang dibayangkan kan Dracula kayak begini kan ya? Dracula, ngeri, tariknya panjang, suka membunuh orang. Tapi zaman anak sekarang, dengar kata yang sama, Dracula, senyum-senyum dia. Kenapa? Yang dibayangin kayak begini, Ibu sekalian. Nah, ini Dracula. Dan ya, senyum-senyum dia, happy dia. Tapi beda dengan orang Cina. Orang Cina dengar kata Dracula yang dibayangin kayak begini. Maka cara kita kemudian untuk merasa, cara kita untuk berbuat, cara kita untuk berpikir itu adalah otomatis, tergantung habits yang kita punya. Contoh nih, cara berbuat itu otomatis nih. Ada orang cowok yang ditakut-takutin, nanti di komputernya muncul setan. Coba lihat nih, nanti di komputernya muncul setan, apa terjadi itu? Lihat tuh. Coba lihat. Nah, kalau itu kita lihat. Pertanyaan saya sederhana, Ibu sekalian. Dia ninju monitornya itu sengaja atau tidak sengaja? Sadar atau tidak sadar?
Itulah bagian daripada yang namanya habit, Bapak sekalian. Dia melakukan itu, dia nggak sadar, Bapak sekalian. Kira-kira pekerjaannya apa kira-kira? Pasti dia pelatih karate. Karena itu pukulan sempurna, Bapak sekalian. Kalau muka kita di depannya bonyok, Bapak sekalian. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada habit, dia nggak bisa kendalikan diri dia. Makanya dulu saya punya teman yang latihan merpati putih, Bapak sekalian. Tahu merpati putih? Nah, pas saya kemudian mau bangunin di subuh, saya nggak berani bangunin dia dari dekat. Kenapa? Saya pakai lidi saya dari jauh. Bangunin. Kenapa? Kalau kemudian nanti dipukul bahaya. Kemudian ya. Nah, itu kemudian adalah bagian daripada habit. Contoh, ada yang pernah latihan karate, Bapak-bapak sekalian? Ada yang pernah latihan karate? Oke, Bapak pernah latihan karate. 1 kali latihan diulang berapa kali, Pak, gerakan itu? 20, enggak, lebih. 1 gerakan, Pak. Diulang berapa kali? 2000 kali, Bapak sekalian, 1 gerakan. Kenapa? Untuk membentuk pada diri dia yang dalam dunia kedokteran disebut dengan the learned reflex. Refleks yang dipelajari, sehingga ketika ada datang sesuatu maka itu langsung kemudian otomatis dia pukul. Karena itu yang namanya the learned reflex, refleks yang dipelajari. Tahun-tahun yang lalu pernah dengar di Jakarta ada namanya susar ngesot di Tanah Sapam. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum pernah. Jadi gini ceritanya. Di Jakarta ada seorang cewek iseng, dia mau merayakan ulang tahun temennya dengan cara apa? Ngagetin temennya. Jadi dia dandan jadi susar ngesot. Ngeri banget tuh kan ya. Jadi dia nunggu kemudian selesai kerja, dia nungguin di lift, Bapak sekalian. Nah, jadi dia berharap ketika temennya turun, ngelihat itu takut, mau ditakut-takutin kira. Jadi dia sudah dandan rapi banget tuh, rambutnya dipanjangin, pakai baju putih terus ngesot di lantai. Tiba-tiba pas kemudian dia nungguin di situ, yang keluar bukan temennya, satpam. Langsung oleh satpam nendang kemudian orang tadi, sampai kemudian ada 17 jahitan di pantatnya, Bapak sekalian. Pertanyaan saya sederhana, yang salah susar ngesotnya atau satpamnya? Ngapain dia muncul di depan satpam? Itu salah dia. Kalau saya jadi kepala keamanan, saya sudah angkat satpam itu jadi kemudian posisi paling atas. Kenapa? Karena itu tandanya satpamnya terlatih, Bapak sekalian. Betul begitu? Nah, inilah kemudian namanya habits. Habits itu adalah semua daripada yang kita kerjakan. 95% daripada semua yang kita pikirkan. Semua yang kita rasakan, semua yang kita perbuat adalah hasil daripada habits. Berarti kalau saya bisa ngisi seperti ini, tandanya saya sudah ngulang-ngulangin materi ini banyak kali. Berarti kalau saya bisa ngomong seperti ini, itu tandanya jam terbang saya sudah tinggi. Berarti kalau ada orang yang nggak bisa ngomong di depan umum, itu tandanya jam terbang dia belum banyak. Selesai. Itu aja. Bisa karena biasa, bukan karena bakat, tapi bisa karena biasa. Itulah namanya habit. Cara makan itu habit. Lihat coba cara makan orang, pasti beda-beda. Betul begitu? Coba lihat, kalau ada orang dikasih makan nasi telur, cara makannya beda-beda nggak? Ada yang makannya putihnya dulu dihabisin, kemudian tengahnya dibagi 2 kuningnya, makan setengah. Ada yang putihnya dibiarin, tengahnya dimakan. Ada yang kemudian belah 2, makan setengah-setengah. Ada yang kemudian dimakan dulu putihnya semua, kuningnya kemudian bulat-bulat ditelan. Karena itu kan ya, ada orang beda-beda cara makannya. Kalau dia dikasih makan yang sama, dia akan makan dengan cara yang sama lagi. Kalau saya ada yang memperhatikan cara saya makan, kalau cara saya makan yang enak saya tinggalin di belakang. Gitu kan ya? Ada yang orang yang enak dimakan di depan. Ada yang kemudian dicampur-campur. Itu orang Jawa Timur biasanya, kan ya, campur-campur jadi satu. Saya pernah punya teman kan ya, dia makan sate sekalian. Sate kemudian dia kemudian lepasin semua satenya, terus kecapnya dicampur semua sama kemudian kacangnya, terus dicampur jadi satu kayak bubur. Saya bilang itu makannya enak emang. Dia bilang sama aja, nanti juga di perut bercampur juga. Gitu kan. Habit sekalian, sudah kebiasaan kan sekalian. Nah, itu adalah bagian daripada kebiasaan. Cara makan itu adalah kebiasaan. Cara menampilkan wajah itu juga kebiasaan. Maka ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada orang yang wajahnya ditekuk 10. Makanya orang Cina bilang ada yang wajahnya hoki, ada yang wajahnya nggak hoki, kan ya. Lah wajahnya nggak hoki gimana? Kalau dia sudah datang orang pasti bilang, udah kamu pergi aja deh, saya sudah tahu kamu pasti mau ngutang sama saya. Kan nah, wajahnya nggak hoki. Ini secara sains benar, Bapak sekalian. Jadi gini, Bapak sekalian, orang yang sering ngeluh, ya, catat baik-baik, orang yang sering ngeluh akan terlihat pada wajahnya. Dan orang yang sering ngeluh nggak akan mungkin bisa kerja. Maka seorang HRD yang baik, seorang supervisor yang baik, dia bisa membedakan orang itu bisa kerja dari wajahnya, dan kemudian dia bisa lihat orang itu pintar nggak kerja dari wajahnya, karena sudah terlihat. Orang yang periang, orang yang optimis kelihatan dari wajahnya. Gimana cara bedainya? Ibu-ibu biasanya pintar bedain. Gitu kan ya? Karena ibu-ibu dikasih karunia oleh Allah untuk melihat emosi, melihat kemudian wajah, kan ya? Jadi nggak boleh ketika pagi-pagi ibu ketemu teman, kemudian ibu tanya, kenapa wajahmu kok jelek banget hari ini? Temannya bilang, wajah saya sudah dari kecil sudah begini. Boleh begitu? Nggak boleh, karena
karena itu hasil habits dia. Habits membentuk segala-galanya. Cara perang, kreativitas itu juga habits. Produktivitas itu juga habits. Maka segala-galanya ada yang namanya habits. Dan habits itu punya bapak, namanya latihan. Emaknya namanya repetisi. Anaknya namanya habit. Sekali lagi, bapaknya siapa? Emaknya siapa? Anaknya namanya? Oke, sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Kalau mereka kawin, pasti punya anak namanya habit. Walaupun kawin lari atau kawin siri, tetap punya anak namanya habit. Walaupun kawinnya dipaksa maupun kawinnya sukarela, tetap aja punya anak namanya habit. Asal punya bapak. Bapaknya siapa? Latihan. Ibunya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habit. Jangan lihat ke depan. Bapaknya siapa namanya? Emaknya namanya siapa? Anaknya namanya? Pintar. Oke, bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus. Kalau gitu kita lihat. Habit seperti tanaman yang tumbuh. Awalnya yang tumbuh apa? Akarnya awalnya tumbuh, kemudian dia berhasil menyerap unsur hara. Airnya kemudian keluar, kemudian bisa diserap oleh akar, dan akarnya menumbuhkan tanaman di atasnya. Ketika tanamannya tumbuh di atasnya, maka dia punya daun yang bisa menghisap kemudian sinar matahari. Terjadi fotosintesis yang bisa menumbuhkan kembali akarnya. Bertambah panjang akarnya, bertambah banyak air yang bisa dia serap lebih daripada semula untuk menumbuhkan lebih besar lagi daunnya. Semakin besar daunnya, dia bisa menumbuhkan semakin besar lagi akarnya. Itulah namanya habit. Yang nggak berakar, mati. Maka habit itu dimulai dari kecil. Gede kayak spiral. Lama-lama gede kayak spiral. Bisa dipahami Bapak sekalian. Karena itulah namanya habit. Awalnya kecil, lama-lama jadi gede. Artinya apa? Yang kita sudah lihat di atas itu menandakan yang di bawah kayak apa. As above, so below. Apa yang kita lihat di atas menandakan di bawahnya kayak apa. Maka kalau seseorang melihat yang lain bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan, berarti pasti orang lain sudah melatih apa yang dia tidak latih. Paham? Contoh, bapak ibu melihat ada orang pintar banget baca Quran. Baca Qurannya bagus banget. Kita belum bisa. Berarti dia buat sesuatu yang kita nggak buat. Yang kita nggak tahu, yang di bawah tanah ini kita nggak tahu. Makanya kalau bapak ibu sekalian lihat ada orang jenggotnya panjang, berarti itu sudah ruwet di otaknya kan ya. Jadi muncul ke enggak, itu cuma keirian orang yang nggak punya jenggot aja bapak sekalian. Nah, kita lihat. Ini dulu namanya habit. Artinya ada apa? Yang kita lihat di luar itu menggambarkan latihan yang sudah dia buat di bawah. Jadi itulah yang namanya habit. Dan habit itu dari kecil. Ibunya bilang, jangan naik, nanti kamu jatuh, jangan naik. Ingat dia sampai gede, nggak mau pokoknya dia naik. Pokoknya dia nggak mau naik, ibu sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia nggak mau naik, ibu sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia nggak mau naik, ibu sekalian. Pokoknya nggak mau naik, ibu sekalian. Kenapa? Karena itu yang namanya habit. Hati-hati, ibu sekalian. Anak-anak kecil ini lihat apa yang kita lakukan. Dia dengar apa yang kita omongkan dan dia tahu apa yang kita maksudkan. Maka itu akan berefek sampai gede. Paham maksudnya? Maka hati-hati, ingat ya, setiap kata itu direkam oleh anak. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan kata. Jangan heran kalau anaknya kata-katanya kasar, karena pasti ibu atau bapaknya kata-katanya kasar. Karena nggak mungkin orang keluar kata kasar kalau nggak pernah masuk kata yang kasar. Ingat, manusia itu kayak teko. Kayak apa? Teko cuma mengeluarkan apa yang jadi isinya. Kalau dia diisi air putih, dia keluarnya air putih. Kalau dia diisinya air kopi, keluarnya air kopi. Kalau dia diisi kopi keluarnya putih, magic namanya. Nggak mungkin. Anak-anak juga sama. Maka saya heran ketika ngelihat orang, katanya kemudian dia ulama. Atau katanya dia sering baca Quran. Tapi kata-katanya kasar. Nggak mungkin. Karena orang yang sering baca Quran, kata-katanya nggak mungkin kasar. Karena nggak ada kata-kata kasar di dalam Al-Quran. Betul begitu? Maka apa yang masuk, itu yang keluar, ibu sekalian. Itulah namanya habit. Seringkali kita tanpa sadar membiasakan sesuatu yang salah di rumah tangga. Termasuk saya juga. Contoh, saya tuh kalau minum di rumah, ibu sekalian, saya minumnya langsung dari botol. Jadi langsung dari botol, saya minum sampai duduk. Lalu tadi ya, suatu hari anak saya begitu, kaget saya. Ini siapa yang ngajarin? Oh, ternyata saya ngajarin. Tanpa kita sadar, kita mengeluarkan habits yang buruk kepada anak-anak kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar. Mohon maaf, ada yang orang Betawi, mohon maaf. Kadang-kadang orang Betawi kan kasarnya ketika ngomongnya, "Pau, bapak lu mana, Pau? Panggil sini, Pau." Bapak bilang, "Emak aja yang kesono, dasar anak setan lu."
anak setan berarti siapa ibunya? Setan. Lah kadang-kadang gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin gara-gara kemudian tradisi, kadang-kadang mungkin gara-gara kemudian lingkungan. Tapi itu berbahaya bagus sekalian. Itu kemudian jadi kasar nanti anaknya. Itu harus berbahaya. Ngomong coba perhatikan yang bu ya yang lembut kan itu kan ya. Karena anak itu akan dengar apa yang kita omongkan bagus sekalian. Ini hati-hati betul. Habit itu terjadi lewat kecil. Maka hati-hati dalam pendidikan kepada anak. Maka kalau anak saya kemudian lagi manjat pohon, saya nggak larang. Saya bilang ayo terus. Nah, kenapa? Kalau saya bilang jangan manjat pohon, dia akan takut untuk manjat pohon. Tapi tugas saya untuk mengawasi dia supaya nggak jatuh. Itu kan ya. Contoh lagi bagus sekalian. Ini cara ini pendidikan yang membatasi kreativitas anak. Contoh, kalau anak kita disuruh gambar pemandangan atau kita dulu suruh gambar pemandangan, apa yang kita gambar? Apa yang kita gambar, Pak? Jumlah gunungnya berapa, Pak? Kenapa harus 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Karena dari dulu sudah begitu, Ustaz. Nah, oke, di tengah-tengah gunung ada apa? Matahari. Dari matahari keluar apa? Jalan. Sebelah kiri kanan jalan ada apa? Pohon. Terus ada mana? Ada apa lagi? Sawah. Terus di atas gunung ada apa? Awan. Ada kemudian burung. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Ustaz. Pemandangan gunung 2. Ya Allah. Terus ada jalan, ada mulai ya Allah, kok gitu terus pemandangan. Jadi kalau kita gak gambar itu seolah-olah itu bukan pemandangan, ya kan ya? Itu namanya membatasi kreativitas anak. Ketika anak saya gambar pemandangan, saya bilang, kenapa harus gunung 2? Kenapa Alila nggak bikin gunungnya 3? Enggak, Bi, ini yang diajarin gunungnya pemandangan. Enggak, saya bilang, pemandangan nggak harus kayak gitu. Saya bilang, kita ganti dikit aja. Gimana, Bi? Saya gambar awannya di bawah. Terus saya gambar gunungnya di atas. Boleh nggak? Boleh nggak? Dosa nggak? Nggak dosa kan ya? Terus anak saya protes, Bi, mana ada gunung di atas awan, Bi? Bisa aja. Terus gimana bisa di atas awan? Saya gambarin gunungnya di kiri dan kanan sayap. Nah kan dia bisa berdoa, mana ada sih gunung terbang? Ada aja, nggak percaya? Saya buka internet terus saya ketik Cloud and Mountain. Nah ada kan ya gunung bawahnya awan. Oh ternyata ada dia. Terus saya bikin di atas gunung kemudian ada mobil terbang. Mana ada nih mobil terbang? Saya puterin film Harry Potter, nih mobil terbang. Dia percaya kalian. Lalu kenapa? Saya bukan bohongin anak. Saya nggak mau membatasi kreativitas anak. Tahu maksudnya sekalian? Ketika kemudian gurunya kemudian harus di-clear sesuai di dalam garis. Saya bilang, gak usah clear dalam garis. Siapa yang suruh begitu? Dosa nggak kalau clear di luar garis? Enggak dosa. Yang berusaha saya ajarin dia adalah berkreativitas selama itu masih syar'i. Tahu sekalian? Kadang-kadang kita membatasi kreativitas anak, maka anak kita gitu semua ujung-ujungnya. Karena habit dari awal sudah tidak betul. Paham maksudnya? Oke, jadi hati-hati dengan kemudian kreativitas terhadap anak. Namanya kemudian habit itu berakar sampai dewasa. Akan kemudian berakar sampai dewasa. Sebagaimana kemudian yang namanya olahraga, ada namanya muscle memory. Tahu muscle memory? Ini sangat penting dalam olahraga. Siapa yang hobi basket? Ada yang hobi basket? Dalam olahraga basket, di dalam kemudian lemparan free throw, maka orang baru bisa mencapai akurasi 85% free throw kalau dia sudah lempar sebanyak 500.000 kali. Berapa? 500.000 kali. Berarti kalau dia sehari ngelempar 500 kali, itu harus 1000 hari atau 3 tahun dia baru mencapai akurasi 85%. Bisa dipahami Bapak sekalian. Itu penelitian ya, itu research loh Bapak sekalian. Jadi researchnya adalah Anda baru bisa melempar free throw dan masuk 85% kalau dia sudah 500 kali lempar. Dan itu diteliti dan benar. Setelah kemudian diteliti, maka ditelitilah yang namanya muscle memory. Seorang yang sudah punya keahlian 85% akurasi lempar masuk ring, dia disuruh lempar dari free throw 10 kali. Berapa kali yang masuk? Berapa kali yang masuk? 10-10-nya masuk. Lah kan akurasinya 85%. Jadi dia lempar 10 kali, 10-10-nya masuk. Kemudian dia dikasih gangguan. Cewek-cewek disuruh manjat ring pakai baju bikini. Ini ada benar, ini saya nonton benar, ada researchnya di YouTube ada tentang muscle memory judulnya. Nah jadi dikasih kemudian cewek, tapi bapak-bapak jangan nonton yang bikini ya. Ada bikini cewek kemudian nongkrong di atas ring, ada 3 cewek kemudian membuat dia tidak konsentrasi. Ternyata dia disuruh lempar 10 kali dengan ada cewek di ring tadi, dan kemudian masuknya berapa kali? Masuknya 10 kali. Kemudian ditutup matanya, suruh ngelempar dari tempat yang sama 10 kali dia lempar. Berapa kali masuk? 10 kali. Berarti mata tidak pengaruh. Kemudian dia disuruh maju 2 langkah dari titik yang semula, suruh lempar 10 kali. Yang masuk berapa? 7 kali. Ketika dia disuruh mundur dari titik yang semula 2 langkah, suruh lempar kemudian 10 kali. Yang masuk berapa? 6 kali. Kok bisa begitu? Berarti yang pengaruh apa?
jaraknya, posisinya, bukan matanya, bukan gangguannya. Artinya adalah apa? Michael Jordan tuh hebat kan ya? Pertanyaan saya, yang hobi basket, berapa kali Michael Jordan nembak waktu kemudian injury time, ketika sudah tinggal 2 detik, di mana kemudian poinnya sama dan lemparannya menentukan kemenangan dia? Berapa kali terjadi seperti itu? Berkali-kali, karena Michael Jordan sudah diciptakan untuk kondisi seperti itu. Dia lempar dari satu titik itu bisa ratusan ribu kali. Maka dia punya satu titik yang kalau dia dibiarkan lempar dari situ pasti masuk. Paham maksudnya kalian? Itu sports. Artinya apa? Muscle memory. Contoh, siapa yang di sini sebelum di sini di Indonesia nyetir mobil manual sekarang? Yang di sini terus kemudian nyetir mobil otomatis. Ketika pertama kali jadi manual atau otomatis, apa yang terjadi? Kayaknya ada aja yang diinjak sebelah kiri kan ya. Padahal sebelah kiri nggak ada apa-apa. Tapi kita sangka ada kopling kan ya. Ketika kita mau berhenti selalu ada yang mau diinjak. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita naik mobil manual terus ganti mobil kita naik mobil otomatis ganti mobil manual, apa yang terjadi? Pas lampu merah apa yang terjadi? Mati mesin. Karena kita nggak injak koplingnya ya kan ya. Itulah namanya habit. Terjadi sesuatu sehingga otomatis dan itu namanya muscle memory. Coba bayangkan dulu sekalian. Coba bayangkan baik-baik. Gimana kalau keluar dalil itu otomatis? Enak nggak? Gimana kalau ngasih nasihat itu otomatis? Enak nggak? Gimana kalau sholat otomatis? Enak nggak? Gimana kalau tahajud otomatis? Enak nggak? Gimana kalau berbuat baik otomatis? Enak nggak? Itulah namanya habit. Nah kalau gitu kita lihat dulu sekalian, habit adalah seperti kemudian kita membentuk di sebuah kemudian ladang gandum. Lihat nih, sama seperti membabat hutan. Awalnya perlu kerja keras, lama-lama tidak memerlukan usaha sama sekali. Coba lihat tuh, ada anak kecil main hide and seek di tengah pada ladang gandum. Apa yang terjadi? Dia menyibak ladang gandum untuk cari jalan. Ketika dia menyibak ladang gandum, susah nggak Bapak sekalian? Tangannya gatel, kemudian kakinya harus melangkah lebih berat, kemudian disibak. Setelah kemudian dia lewat situ, ada anak lewat, udah ada jalan, gue lewat sini juga. Makin rebah lagi, dilewatin lagi, makin rebah lagi, dilewatin lagi, makin rebah lagi. Lama-lama setelah diinjek-injek terus, apa yang terjadi pada ladang gandumnya? Mati, jadi jalan setapak. Jalannya dilewatin lagi. Kalau ada orang mau lewat, dia pilih yang sudah ada jalan atau yang sebelum ada jalan? Yang sudah ada jalan. Diinjak-injak lagi tanahnya. Tanahnya makin padat. Dan tanah padat tidak tumbuh tanaman. Itulah namanya jalan-jalan pemikiran. Paham maksudnya? Jalan pemikiran terjadi setelah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama jadi nyaman dia. Lama-lama maunya lewatnya itu aja, gak mau lewat yang lain. Awalnya butuh waktu 30 menit, lama-lama cuma 5 menit lewat situ. Betul begitu? Inilah namanya habit. Lama-lama jadi jalan raya. Itulah namanya jalan-jalan pemikiran. Betul begitu? Kita dulu lahir gak punya rasa dengki sama orang. Betul? Kita dulu lahir gak punya rasa iri sama orang. Kita dulu lahir gak punya apapun, kemudian gak punya pengalaman apapun. Tiba-tiba kita dididik. Ada dididik oleh orang tua untuk jadi dengki, ada dididik orang tuanya untuk jadi iri, ada dididik orang tuanya untuk jadi suudzon, dan kadang-kadang dididik lingkungan untuk jadi yang salah. Contoh, hari Minggu di Indonesia sedang bersantai-santai. Tiba-tiba jam 9 pagi diketok pintu kita di luar. Tok tok tok, assalamualaikum. Kita lihat di luar, ternyata anak kecil usia sekitar 9 tahun. Dia pakai peci putih, baju merah agak lusuh, pakai celana jeans yang kemudian agak juga kotor, dan kemudian bawa map. Siapa dia? Minta sumbangan. Kenapa kita susun dia minta sumbangan? Karena kita tiap hari sudah melihat itulah ciri-ciri orang minta sumbangan. Maka kita jadi tahu itulah habit orang minta sumbangan. Bilang ibu nggak ada, kan itu kan ya? Nah itu kemudian menjadi pada kita. Itu jalan-jalan pikiran. Maka kalau Anda sekali suuzon, 2 kali suuzon, 3 kali suuzon, akan lebih mudah suuzon sama orang. Betul begitu? Karena itulah namanya habit. Pertanyaannya, gimana caranya supaya tidak suuzon? Gimana cara untuk tidak suuzon? Ya jangan suuzon. Itu kan ya? Ya jangan lewat jalan yang sama lagi. Kalau itu kayak ladang gandum, kita lewatin itu, tambah mantap jalannya. Kita lewat lagi, tambah mantap lagi jalannya. Kita lewat lagi, tambah mantap lagi jalannya. Coba rubah. Awalnya memang berat, rasanya nggak enak, bos. Tapi lama-lama jadi nyaman. Betul begitu? Termasuk dalam kerudungan. Begitu juga ceritanya. Ustaz, saya itu belum siap, Ustaz, saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah. Belum biasa. Kalau sudah menggunakan kerudung terus, niscaya suatu waktu setelah dia kemudian sudah menggunakan kerudung terus, dia keluar tanpa kerudung, kayaknya bukan hanya merasa gak enak, merasa telanjang. Betul begitu?
Itu terjadi pada saya. Dulu ketika saya belum muslim, celana saya segini Bapak sekalian. Lebih parah daripada hot pants-nya cewek-cewek. Saya pergi main basket pakai celana segini. Tapi setelah masuk Islam, saya tahu aurat laki-laki sampai lutut. Berarti lututnya saya tutupin, pakai celana yang begini. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Awalnya rasanya gimana ketika pertama kali pakai celana panjang? Harus kemana-mana pakai celana panjang? Riku, ribet, gerah, stres, sungkan, singko dan sebagainya. Itu kan ya? Tapi setelah lama, setelah 11 tahun masuk Islam, sekarang harus terus pakai celana panjang. Di hotel sendirian, walaupun di hotel sendirian nggak ada yang lihat, pakai celana pendek rasanya risih. Gitu kan ya, kayaknya ada yang kebuka gitu kan ya. Nah itu gitu kan ya. Nah itulah kemudian kebiasaan. Sama kayak anak kecil, kebiasaan. Anak kecil sudah dibiasakan dari kecil pakai kerudung, dia nggak akan mau buka. Yakin itu, karena sudah biasa. Saya sudah pernah cerita tentang anak saya yang umur 5 tahun sekarang, dia saya biasakan pakai kerudung semenjak umur 6 bulan. 6 bulan saya biasain dia pakai kerudung. Apa yang dia lakukan? Dia lepas. Panas. Tapi dia nggak bisa ngomong kan ya? Saya pakein lagi. Dia lepas lagi. Saya pakein lagi. Dia lepas lagi. Saya pakein lagi. Oke, hari ini cukup. Besok dilatih lagi. Besok dilatih lagi. Umur 6 bulan dia sudah pakai kerudung. Semenjak saat itu sekalian, sampai umur 2 tahun dia tetap pakai kerudung. Umur 2 tahun setengah dia sudah bisa ngomong. Dan kemudian saya bilang, Alila, kalau ada cowok datang, Alila pergi ke kamar. Kalau Alila mau keluar kamar, Alila harus pakai kerudung. Dan kalau ada cowok datang, Alila nggak usah salim, karena itu bukan mahram. Mahram itu apa, Bi? Pokoknya nggak boleh, karena itu bukan mahram. Dia nggak perlu tahu halal dan haram, karena otaknya memang belum kerja. Yang perlu dia tahu adalah yang boleh disalin cuma bapak ibunya saja. Selain itu bukan mahram. Maka kalau bapak-bapak datang ke rumah saya, kemudian mau nyalami anak saya, sampai hari kiamat dia nggak akan mau nyalami. Karena dia sudah dilatih, dilarang bersalaman dengan yang bukan mahram. Suatu waktu saya punya tamu laki-laki, terus saya bilang, Alila ada cowok, jangan keluar. Oke, dia bilang Alila nggak keluar, di kamar aja. Saya sama istri saya pergi kemudian nemenin tamunya di luar. Tiba-tiba pas lagi nemenin tamu, dia nangis, menjerit kemudian di kamar. Saya kira ada apa, ketimpa apa atau sesuatu. Pas saya masuk kamar dia bilang apa? Dia mau ngambil kerudung di atas cantengan itu, tapi nggak bisa ngambil. Makanya dia nangis karena dia mau keluar, mau ngambil minum. Saya bilang apa? Anak kecil 2 tahun tahu halal haram nggak? Enggak, yang dia tahu apa? Habits, bahwa itulah pakaian dia, bahwa itulah bajunya dia yang harus dia pakai ketika dia keluar rumah. Paham Bapak sekalian? Saya nggak tahu ketika dia sudah gede nanti dia akan buka aurat atau tidak. Yang jelas saya sudah berusaha membiasakan dia sejak ini. Paham kita saya? Nah itu jadi masalah habit saja. Berarti kalau ibu-ibu yang belum bisa kerudungan sekarang, langsung lakukan. Sudah lakukan, terus paksain selama 1 bulan sudah solid tuh. Dapat kemudian habitsnya, akan merasa nyaman dengan kerudung. Awalnya dia merasanya gak enak. Nah kalau itu kita lihat sekalian, 30 hari inilah cara menginstal habits. Bagaimana cara menginstalnya? Nih Bapak sekalian, sebentar. Oh sebentar, 30 hari harusnya ada lingkarannya di sini, tapi hilang lingkarannya, tapi gak ada masalah. Nih, 30 hari menginstal habits, caranya begini sekalian. Awalnya belajar, kemudian bapaknya siapa tadi? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Setelah kita belajar bapaknya dulu, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Itu akan diingat 3 hari ke depan. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habits. Karena kita sudah ulang-ulang lebih daripada 30 kali. Ingat itu kan dalam waktu 3 hari. Ingat ya. Nah bapaknya siapa tadi? Ibunya siapa? Lakukan selama 30 hari, maka kita dapat yang namanya habits. Pak Pedi udah tahu kayaknya. Baterainya habis. Tapi gak ada masalah. Oke, nah jadi 30 hari kemudian kita dapat yang namanya habits. Kalau nggak percaya nih Bapak sekalian, kabar baik ya, coba saksikan saudara Anda nih Bapak sekalian. Sebentar, saksikan saudara Anda. Ini sebentar. Nah dia lagi manual, sebentar. Saudara Anda. Oh bentar, nah ini harus dibuka dari apa? Bentar Bapak sekalian, Allah sayang orang sabar. Sorry for the trouble. Udah. Nggak keluar. Okay. Nah, ini baru benar. Masukkan lagi. Nah, ini kita lihat dari ini aja Bapak sekalian, dari manual aja. Nah, ini perkenalkan ini saudara Anda Bapak sekalian. Nah, ini perkenalkan saudara Anda Bapak sekalian. Nah, dia lagi malu. Sorry, salah. Ini bukan awalnya.
Nah, ini nih awalnya nih. Nih, perkenalkan saudara Bapak sekalian tuh. Ya tuh. Nah, apa nih Bapak sekalian? Nah, tuh. Dia bisa kungfu Bapak sekalian. Tuh lihat tuh. Nah, coba lihat lagi nih. Nah, nih lihat tendangan berputar nih, tendangan berputar. Nah, yuk. Tuh sekalian. Tuh, dia dari belakang diserang, nggak berhasil. Nah, lihat ya. Bagus sekali. Ini apa bagus sekalian? Monyet bagus sekalian. Pertanyaan saya, monyet ini dari lahir sudah bisa kungfu atau belum? Nah, kalau gitu kita lihat lagi bagus sekalian. Dia diserang dari depan, nggak mempan juga bagus sekalian. Tuh digigit sama dia bagus sekalian. Nggak mempan tuh. Tuh lihat tuh. Nih sudah berhitam dia bagus sekalian. Nggak ada yang bisa menghalangi dia. Tuh lihat tuh. Nah, tendangannya mantap. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Tuh, nah, tekniknya lengkap. Nah, ayo. Nih pelatihnya bagus sekalian. Mirip kan? Tekniknya bagus sekalian mirip. Bukan yang lain. Nah, begitu kita lihat tuh. Nah, tuh. Pertanyaan saya bagus sekalian. Monyet sudah bisa kungfu dari awal? Belum. Kalau dia dibalikin lagi ke hutan, apakah dia akan menghajar teman-temannya begitu? Dia akan balik lagi kayak monyet kalau dia dikembaliin ke hutan. Kenapa? Karena dia balik lagi manjat pohon, dia balik lagi kemudian makan pisang. Karena itulah namanya habits. Pertanyaannya sederhana, kalau monyet aja bisa begitu, manusia bisa nggak? Kalau mau biasa, nggak perlu kemudian motivasi, cukup dipaksa. Yang ditunjukin sama kita itu hasil pembiasaan. Belum bertahun-tahun pelatihnya ngajarin dia. Masalahnya adalah apa? Kita tidak harus punya motivasi dan tidak harus pakai pikiran untuk bisa sesuatu. Masalahnya adalah kadang-kadang gara-gara motivasi, kadang-kadang gara-gara banyak mikir, kita tidak jadi berbuat baik. Contoh, ada yang mau tahajudnya lancar setiap hari? Mau cara gimana? Lakukan. Cuma itu caranya. Tapi itu loh Ustaz, gimana saya bisa lanjut kalau saya nggak bisa bangun? Oke, kalau gitu saya nggak bisa bangun, bisa lihat. Gampang caranya, pakai alarm. Kalau nggak bisa pakai alarm, minta suaminya siram. Oh, biasanya suaminya nggak bisa bangun, siram, kan ya. Kalau dia sudah mau, oke saya mau, ibu saya mau latihan sholat tahajud. Oke, bangunin dengan paksa. Tidak perlu ikhlas, yang penting terpaksa. Kalau sudah terpaksa, lama-lama jadi ikhlas. Tapi kalau kita mikir terus, biasanya nggak jadi-jadi. Betul gitu? Oh, saya sudah kuat nih. Insya Allah setelah saya menghadiri kajian keutamaan sholat tahajud, saya mau tahajud malam ini. Tapi kan besok kan masuk pagi. Gitu kan ya? Tapi kan pengajian sampai malam. Gitu kan ya? Nah, maka nggak jadi-jadi tahajudnya. Gara-gara banyak mikir. Gitu kan ya? Sedekah banyak mikir. Nggak jadi tuh alamat. Gitu kan ya? Mau ngasih duit $5, tapi takut ria. Nggak jadi. Gitu kan ya? Padahal bagus sekalian, kalau kemudian kita ngasih takut ria, kalau kita nggak jadi ngasih takut ria, itu juga ria. Loh, kok bisa begitu? Ngasih bukan karena Allah, itu ria. Tidak ngasih bukan karena Allah, itu juga ria juga. Terus gimana? Ya ngasih aja. Kita kasih lama-lama, insya Allah jadi ikhlas. Kalau kita nyumbang $100, insya Allah ria atau ikhlas? Ikhlas atau ria? Kalau kita lakukan itu pertama kali, kita mungkin ria. Lihat nih ya, Benjamin Franklin. Woi, yang lain apa-apaan, George Washington, gitu kan ya. Nih Benjamin Franklin nih, kan ya, nih masuk di Benjamin Franklin. Mungkin ada rasa ria dalam hati kita, tapi kalau sudah sekali kita lakukan, 2 kali kita lakukan, 3 kali kita lakukan, 200 kali kita lakukan, 500 kali kita lakukan, ada nggak tersisa rasa ria? Karena ikhlas itu asal katanya kholas. Kholas bahasa Arabnya apa? Sudah habis itu kholas. Jadi orang Arab tuh bilang begini. Contoh nih misalnya, mana tadi? Oh ini. Nah ini isinya penuh atau kemudian habis? Kalau saya minum ini, apakah saya minum seteguk langsung habis atau gimana cara minumnya? Pelan-pelan, lama-lama jadi habis. Orang Arab bilang yang awalnya penuh lalu jadi habis, itu namanya kholas. Kholas itu adalah apa? Yang awalnya bukan karena Allah semata, kita latih hanya karena Allah semata. Kholas, tiada niat selain pada Allah. Itu kholas, itu namanya ikhlas. Berarti ikhlas itu dilatih atau dari awal? Dilatih. Jarang ada orang dari awal ikhlas, bagus sekalian. Tapi kalau orang beribadah awalnya terpaksa, ujung-ujungnya jadi ikhlas. Tapi kalau orang nggak mau beribadah, nggak akan ikhlas. Betul begitu? Ada orang tahajud terpaksa, matanya berat banget, lanjutkan atau tinggal? Ada orang bilang, Ustaz, kan kalau saya tahajud saya kemudian nggak ikhlas, percuma dong, pahalanya nggak ada. Kalau Anda nggak ikhlas tahajud, Anda paksain, insya Allah jadi ikhlas. Tapi kalau Anda nggak jadi tahajud, ikhlas ya? Nggak ikhlas.
Bisa dipahami Bapak sekalian? Maka habits itu adalah kemudian 30 hari kita bentuk, maka jadilah yang namanya habits. Setelah 30 hari kita bentuk, maka lanjut 90 hari jadi makin kuat. Kalau mau kuat benar, 1 tahun baru kuat benar. Contoh Bapak sekalian, sadar nggak kita bangun pagi selalu di jam yang sama? Siapa yang setel alarm dan bangun semenit 2 menit sebelum alarmnya nyala? Itu tandanya Bapak Ibu sudah setel alarm di waktu yang sama dan hari yang sama. Di waktu yang sama setiap hari. Makanya jadi seperti itu. Betul gitu? Siapa yang sholat subuhnya ketinggalan dulu? Nah, gak usah jauh. Kenapa? Karena itu sudah dibiasakan. Makanya orang yang sudah biasa sholat tahajud, dia susah kalau nggak sholat tahajud. Ada yang kurang dalam dirinya. Ngerti? Tapi kalau orang yang tidak biasa sholat tahajud, ada yang kurang kalau dia tahajud. Kurang apa? Kurang tidur. Nah itu masalahnya. Tergantung kita mau nggak bangun habits. Semalam saya diskusi sama seorang teman sampai jam 1 malam. Tapi besok paginya jam 4 kebangun Bapak sekalian dan nggak bisa tidur lagi. Nah kenapa? Habits. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur lagi nih. Kenapa? Bagian daripada habits, gitu kan ya. Kenapa? Habits saya nggak mengizinkan saya tidur, gitu loh. Karena itu bagian daripada habits. Pengen saya tidur tapi nggak bisa. Nah kalau gitu kita lihat dulu sekali nih, 90 hari dan kemudian 365 hari. Maka ngomong saya cepat ini juga bagian daripada habits sekalian. Nah kalau itu 365 hari baru itu jadi sempurna. Insya Allah kalau sudah 365 hari jadi kuat benar habits kita. Maka paksain sampai 1 tahun. Contoh, siapa yang pengen badannya lebih sehat? Angkat tangan. Oke, mau cara gampang? Larilah 15 menit setiap pagi. Tapi Ustaz, nah banyak mikir tuh gak jadi tuh. Nah maka bikin dipaksa. Gimana caranya kita dipaksa? Kalau kita dipaksa, selama 1 tahun kita lakukan, insya Allah sehari gak lari, rasa kita gak enak. Sama kayak saya kan kerjanya kan ngomong Bapak sekalian, kan ya, dakwah. Ketika saya kemudian dipaksa nggak ngomong, rasanya gak enak Bapak sekalian. Gitu. Ini contoh. Ketika bapak saya dan kemudian, jadi gini, kantor saya itu, kan saya kan kerja sama bapak saya tuh. Nah, kantor bapak saya itu setiap tahun ada bonus. Dan tahun kemarin bonusnya pergi ke Roma. Usul saya, karena kan saya kan belum pernah pergi ke Roma tuh. Tahun 2011 kemarin, 2012 kemarin usul saya pergi ke Roma. Bayangkan Bapak sekalian, kita pergi ke Eropa selama 12 hari dan saya nggak ngisi apapun Bapak sekalian. Pergi ke Roma, maka kan mulut saya kan gatal tuh. Karena kan biasanya kan ngisi kan ya. Maka ketika kemudian sudah sampai kemudian jalan ke Roma, saya pergi ke depan bis, saya ambil kemudian mic dan saya bilang, sorry, tapi saya biasa ngisi di Indonesia. Karena itu saya harus ngomong sekarang. Saya cerita tuh, cerita tentang Eropa dari awal sampai akhir sejarahnya seperti apa. Dan saya cerita tentang Roma dan saya bilang, tahu nggak kenapa saya mau ikut ke Roma? Kemarin kalian pergi ke Hong Kong, saya nggak mau ikut karena saya nggak suka Hong Kong, karena saya susah cari makanan halal di sana. Apalagi kalau sama tur, kan kita ya. Kemarin kalian pergi ke Cina, saya nggak mau ikut karena Cina tidak menarik bagi saya, tapi Roma menarik bagi saya. Kenapa? Saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih dan saya bilang, anak saya namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa saya tertarik pergi ke kota ini? Karena kota ini insya Allah akan ditaklukkan oleh umat muslim. Mungkin bukan oleh saya, makanya saya ke sini cuma survei doang. Insya Allah nanti akan datang sini anak saya untuk menaklukkan kota Roma. Itu di bis itu Bapak sekalian cuma 7 orang muslim. Yang lainnya itu kemudian komisaris semua kan ya, orang Cina semua. Terus mereka bilang apa? Anak Pak Iwan gila. Dan dia yang kita sudah ngomong kan ya. Jadi kira-kira begitu. Bapak saya ketawa-ketawa aja gitu kan ya. Nah, ini kemudian bagian tadi. Sudah 1 tahun kita sudah biasa. Kita akan rasanya nggak enak kalau nggak melakukan sesuatu yang kita sudah biasa. Paham kira-kira maksudnya Bapak sekalian? Maka itulah namanya habits. Awalnya kita nggak nyaman, lama-lama kita nyaman. Memang Felix terlahir sudah cerewet begini. Begitu. Kalau ibu bapak lihat ceramah pertama saya ketika kemudian saya masuk Islam, bapak ibu bakal ketawa-ketawa. Bahkan ketawa-ketawa kenapa? Nggak kayak gini Bapak sekalian. Kayak gimana? Kayak gini Bapak sekalian. Pegang mic 2 tangan. Ini tanda orang gugup kalau ngomong tuh pegang mic 2 tangan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanda-tandanya tuh. Terus sering batuk-batuk itu tanda-tanda gugup juga. Terus apa lagi? 1 tangan masuk kantong. Nah, itu juga tanda-tanda gugup juga. Atau sendera. Nah, ini juga tanda-tanda gugup juga. Nah, ini. Nah, kenapa? Gimana cara untuk menghilangkan semua ini? Harus sering tampil. Pernah lihat orang pertama kali berenang? Pernah lihat apa yang kalau orang pertama kali berenang? Kecipak-kecipuk, kemudian kemana-mana, nggak maju-maju ya. Itu orang pertama kali berenang. Karena dia belum biasa. Maka kalau kita dikasih bagaimana cara untuk berenang, 500 halaman kita selesai teori untuk berenang. Kalau nggak nyebur, bisa berenang nggak? Nggak bisa. Maka action itu adalah sebuah keharusan. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Yang nggak ikut ngomong tadi pasti nggak apa. Yang tadi ikut tadi itu pasti apa? Sama kayak ngafalin Al-Quran, persis sama. Caranya gampang, nih saya kasih tahu. Kalau mau kemudian menghafalkan Al-Quran, caranya gini.
baca surat itu yang mau dihafalin bukan satu surat, taruhlah 4 ayat ya, sehari 4 ayat misalnya. 4 ayat itu dibaca 14 kali. Ini penelitian, 17 kali, ini penelitian. Ada kemudian satu penelitian yang mengatakan kalau kita mengulang satu informasi 17 kali, maka kita punya ingatan untuk 30 menit ke depan. Contoh, nomor saya 0813 1150 1178. Berapa? 0813 1150 1178. Ulangi lagi, 0813 1150 1178. Itu berlaku selama 30 menit. Setelah 30 menit ini hilang tuh ingatan semua. Itu penelitian. Karena otak manusia persis komputer. Ada RAM-nya. Nah, berarti kemudian kalau kita sudah ulang 17 kali 4 ayat itu berlaku selama berapa menit? 30 menit. Kalau kita lakukan 17 kali, kita ulangi sekali lagi 17 kali lagi, itu berlaku untuk kemudian sekitar hampir 3 jam. Ulangi 4 kali, itu berlaku untuk 1 hari. Ya, contoh, menghafal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. 17 kali. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Setiap baca dapat pahala lagi, enak kan ya? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. 17 kali. Subuh. Zuhur ulangi lagi 17 kali lagi. Maghrib ulangi lagi 17 kali lagi. Isya ulangi lagi 17 kali lagi. Dapat itu hafalan dalam waktu 1 hari. Berlaku untuk 1 hari. Besok nggak diulangi, hilang tuh. Oke, berarti besoknya ulangi lagi 17 kali kali 4. Insya Allah cukup untuk 1 minggu. Nah, nambah terus tuh. Nah, terus aja tuh nambah. Nah, makanya hafalan kalau nggak diulang hilang. Gitu kan ya? Bisa dipahami maksudnya? Itulah kuncinya. Bapaknya siapa tadi namanya? Emaknya siapa? Anaknya namanya? Kita sekalian. Nah, maka habits itu kayak sebuah tanah kosong. Diri kita kayak sebuah tanah kosong. Tanah kosong kita tanamin bunga, yang muncul apa? Kalau kita tidak tanamin apa-apa, yang muncul? Kalau kita tanam bunga, muncul nggak rumput? Muncul. Kalau kita tanam bunga, muncul nggak rumput? Muncul. Kalau kita tanam habits yang baik, yang buruk masih muncul juga. Tapi kalau kita tidak pernah melatih habits apapun, yang muncul apa? Semuanya yang jelek. Paham maksudnya? Berarti mau pilih nanam bunga atau nggak nanam apa-apa? Nanam bunga. Terus apa? Supaya habit baiknya muncul. Nah, karena itulah ini contoh. Ini adegan jangan dilakukan oleh, adegan jangan ditiru. Don't try this at home. Karena ini dilakukan oleh profesional. Saya boleh minta sekitar 10 menit lagi? Oke, ini dilakukan oleh profesional. Jangan ditiru ya. Kalau tadi monyet yang terlatih, kalau ini monyet yang tidak terlatih, jangan tiru ini, Bapak Ibu sekalian. Ini dilakukan oleh profesional. Apa kebiasaannya? Suka korek-korek sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Setelah korek-korek dicium, langsung pingsan, Bapak Ibu sekalian. Artinya adalah apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, kita mungkin menertawai monyet ini, tapi jangan salah, kadang-kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Paham maksudnya? Mending kalau bunuh diri, bunuh jamaah. Itu lebih parah lagi. Apa contohnya? Ngomongin orang lain, itu bunuh jamaah itu. Hati-hati, mengeluh itu bunuh jamaah itu. Bunuh diri dan bunuh jamaah itu kebiasaan itu tanpa kita sadari itu. Karena ada orang kerjanya ngeluh, gak ada yang baik dalam diri dia. Orang kayak begini gak akan mungkin sukses. Kalau gitu gimana caranya? Rubah diri kita. Jangan mau mengeluh, jangan mau kemudian cari kejelekan orang. Jangan, itu kebiasaan jelek Bapak sekalian. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nah, itu kemudian kebiasaan. Nah, contoh lagi kalau gitu kita lihat bagaimana cara kita belajar. Awalnya kita tidak bisa dan kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa. Namanya damis. Kalau dalam bahasa Indonesia dodol. Damis, gitu kan? Nah, tidak bisa dan kita tidak sadar. Lama-lama kita jadi bisa dan kita tidak sadar. Betul begitu? Awalnya nyetir mobil susah. Oh, teori. Ini kemudian kopling, ini kemudian gas, ini kemudian personaling dan sebagainya. Lama-lama naik mobil sampai nelpon, naik motor sampai BBM, karena tadi ya sampai BlackBerry dan sebagainya. Karena dia sudah bisa, tidak sadar bahwa dia bisa. Maka keterampilan apapun harus dilatih sampai di sini. Caranya gimana? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, itulah caranya. Gimana caranya? Dalam waktu kemudian 3 bulan aja biasa sudah dapat. Contoh, ada seorang ustadz saya tulis di Facebooknya, tulisnya begini: dibuka pendaftaran bahasa Inggris. Siapa yang mau daftar? Silahkan daftar. Dijamin 3 hari cas-cis-cus bahasa Inggris. Ustadz saya yang lain bilang bohong. Nggak mungkin 3 hari cas-cis-cus bahasa Inggris. Lah saya tanya, kenapa Ustaz? Dia bilang, saya belajar bahasa Jerman 4 tahun baru bisa bahasa Jerman. Lalu saya tanya, apa indikasi bisa bahasa Jerman? Dia bilang, mimpinya dalam bahasa Jerman. Paham Bapak sekalian? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mimpinya masih bahasa Jawa, itu belum bisa bahasa Inggris berarti.
Nah sama kayak saya, maka kemarin itu penderitaan. Kenapa? Setiap yang mau saya omongin harus diolah dulu di sini harus sekalian. Karena belum otomatis, gitu kan ya. Tapi kalau bapak-bapak sudah lama, mikirnya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dia mau pakai bahasa Inggris itu sudah biasa. Tapi kadang-kadang kalau kita pulang ke Indonesia dibilang sombong. Betul begitu? Padahal itu sudah biasa. Saya orang Palembang, ngomong pakai bahasa Palembang. Pas pergi ke Jakarta, pergi ke Bogor, agak kemudian rasanya aneh. Tapi ketika sudah biasa bahasa Jakarta, pulang ke Palembang dibilangin sombong. Karena kita ngomongnya pakai bahasa Jakarta, benar ya? Nah itu kemudian itu nggak bisa kita kontrol. Karena itu namanya adalah habits. Berarti kita harus melakukan terus-menerus sampai kita kemudian jadi saat tidak sadar bahwa kita sudah bisa. Ini contohnya, namanya Abdurrahman bin Auf. Kenal? Siapa Abdurrahman bin Auf? Ada yang tahu? Seorang sahabat Rasul yang paling kaya, termasuk yang paling kaya. Infaknya paling banyak. Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf suatu hari dia ditawarkan sama orang Quraisy. Orang Quraisy bilang ini, wahai Abdurrahman, Muhammad sudah pergi ke Madinah. Kalau kamu mau nyusul dia hijrah ke Madinah, tinggalin semua hartamu yang ada di Makkah. Tapi kalau kamu pilih hartamu, kamu boleh tinggal di sini dan kamu bersama hartamu. Yang dipilih Abdurrahman apa? Gua pergi ke Madinah aja, bodo amat. Dia cuma bawa baju yang melekati badan, Bapak Ibu sekalian. Jalan ke Madinah selama berbulan-bulan. Sampai di Madinah, Rasul ketemu dia senang banget. Dan Rasul persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi. Siapa itu Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi adalah orang paling kaya di Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman, dia bilang, saya senang banget, saya sudah mendengar namamu yang paling kaya di Mekah, tapi kau sekarang tidak punya apapun. Sini-sini saya aja. Tuh, lihat tuh. Toko itu dari ujung sampai ujung tuh, itu toko saya semua tuh. Tuh, ujung sampai ujung tuh toko saya semua. Karena saya sangat senang, karena saya paling kaya di Madinah. Saya tetap bagi dua. Toko itu silakan pilih yang mana untuk kamu. Hebat kan ya para sahabat ya? Ketika dia menolong sahabat yang lain kan ya? Dan tidak hanya itu saya, Sa'ad bin Rabi bilang, kasih tahu juga ya, istri saya ada dua. Kamu mau yang mana? Kamu boleh pilih salah satu. Dan akan saya ceraikan dan saya nikahkan kamu. Serius tak? Istrinya? Emang barang? Tenang, jangan dulu marah Bapak sekalian. Jangan dulu marah, ceritanya belum selesai. Apa kata Abdurrahman? Abdurrahman berkata, nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa dia mau nawarin istrinya. Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi malika wa alika, la hajata li fi dzalik. Berkah Allah bagi hartamu dan bagi hartamu. Aku tidak memerlukan semua itu. Wa innama daluni ala suq. Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar. Tunjukkan saja aku di mana pasar. Li'it tijaru fiha, supaya aku bisa berdagang di dalamnya. Ditunjukin sama Sa'ad bin Rabi pasar kepada Abdurrahman. Apa yang terjadi? Dalam jangka waktu kurang dari setahun, Abdurrahman jadi orang paling kaya di Madinah. Ngeri gak? Jangka waktu kurang dari setahun dia jadi paling kaya di Madinah. Artinya apa? Orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin misalnya. Maksudnya? Oh iya betul itu. Orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin. Tapi orang yang sudah terlanjur miskin bukan saya bilang sekali. Jadi kaya miskin itu masalah mental, bukan masalah duit. Ya ingat ya, kaya miskin masalah apa? Mental, bukan masalah duit. Saya secara pribadi dulu sekarang, saya sekarang bisa berbisnis. Tahu nggak berapa duit yang saya habiskan untuk belajar berbisnis? Lebih daripada 75 juta. Belajar bisnis. Kenapa bisa begitu? Saya habiskan invest di sini, gagal. Saya belajar sesuatu. Oh berarti ini tidak boleh bekerja sama orang kayak begini. Saya invest lagi, gagal lagi. Oh berarti tidak bisa dengan begini. Saya invest lagi, gagal lagi apa? Belajar. Itu mental orang kaya itu. Jadi yang dia dapat adalah kemudian pengalaman. Maka ketika Abdurrahman bin Auf kemudian datang ke Makkah, datang ke Madinah, dia sudah tahu semuanya tentang bisnis. Dia tahu segmentasi pasar, dia tahu kemudian diferensiasi, dia tahu kemudian supplier, dia punya networking, dia bisa jadi kaya dalam sekejap karena dia sudah biasa jadi orang kaya. Jadi orang kaya dilempar kemana pun tetap kaya juga. Tapi kalau orang sudah mentalnya miskin, dilempar kemana pun tetap, dikasih berapa pun tetap. Maka mental yang penting. Loh, mental kaya itu apa Ustaz? Mental kaya itu nggak mau dikasih, maunya ngasih. Mental miskin, ketemu orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Nah itu mental miskin itu. Nah makanya Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Sa'ad bin Rabi nawarin istrinya. Kenapa Sa'ad bin Rabi nawarin istrinya? Karena dia tahu dia berhadapan dengan orang kaya nggak mau dikasih sekalian. Dia tahu bakal ditolak. Coba kalau Sa'ad bin Rabi ketemu sama bapak-bapak nggak? Karena dia tahu pasti mau terima itu. Paham maksudnya? Orang kaya itu mental, itu habits sekalian. Maka kalau orang sudah punya habits dari orang kaya, dimanapun dia akan pernah sukses. Orang sudah berhasil usaha dia pertama, bisnis pertama dia berhasil, bisnis yang lain akan lebih mudah. Maka yang susah itu katanya pertama saja, betul gitu? 1 miliar pertama susahnya minta ampun. 1 miliar kedua sangat mudah sekali. 2 miliar ketiga lebih mudah lagi. Kelahiran yang pertama susah nggak?
Yang kedua, lebih muda. Yang ketiga, udah kayak apa aja, udah kayak itu sudah pengalaman kan ya. Anak pertama bayi keluar, itu khawatirnya minta ampun. Sekarang istri saya lagi hamil, biasanya saya tinggalin apa? Sudah biasa. Anak pertama sakit panas, repotnya sekampung baru sekalian. Anak keempat sakit, biarin aja tuh sembuh sendiri kan. Sudah biasa. Makanya ada ibu-ibu yang tanya sama saya, Ustaz senang nggak pas kami di LA? Insya Allah senang ibu sekalian. Kalau ibu-ibu sudah pernah menjalin rumah tangga selama puluhan tahun, masakannya pasti enak. Masakannya pasti enak. Tapi kalau ibu-ibu sudah 20 tahun masakannya nggak enak, terlalu. Masa jadi gendut di sini, kan masaknya enak. Lalu biasa, karena sudah biasa masak kan ya. Macam aja udah bisa masak kan ya. Istri saya pas baru kemudian nikah mau masak kemudian apa? Mau masak lontong jadi opor kan itu bedanya. Lalu itu kita lihat sekalian. Nah kita masuk lagi, habits meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Dan habits kemudian awalnya kita yang membentuk, lama-lama dia membentuk kita. Karena habits itu kayak pelayan. Kita pertama tunjukin dulu nih caranya bentuknya nih. Ini caranya nih. Lama-lama kita bisa otomatis. Itu kan ya? Itulah namanya habits. Kayak pelayan bagi kita. Awalnya memang sulit, lama-lama kita mudah. Awalnya bentuk habits baik memang susah, tapi hidup kita akan jadi mudah gara-gara habits yang baik. Bentuk habits buruk mudah, tapi hidup kita akan sengsara ujung-ujungnya gara-gara habits itu. Merokok mudah nggak? Merokok mudah nggak? Itu habits buruk itu. Itu habits buruk itu. Saya nggak bahas haram dan tidak haram ya. Saya bahas habits buruk atau habits baik. Merokok jelas habits yang buruk dan itu akan membunuh Anda pada nantinya. Apa maksudnya? Kata Ustaz Reza, tenang, orang merokok punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia rumahnya tidak akan dimasukin maling. Kenapa? Karena malam-malam dia batuk. Jadi maling pun ternyata dia masih belum tidur, jangan jadi maling. Dan itu kata Ustaz Reza, bukan kata saya. Dan kata Ustaz Reza, orang yang udah merokok itu biasanya kemudian nggak punya penyakit. Kenapa? Mati muda semua. Bukan saya bilang ya, itu kita Ustaz Reza. Jadi kemudian kita bahas tentang merokok, kita nggak bahas halal dan haram, tapi kita bahas tentang habits. Habits baik bentuknya memang susah awalnya, tapi lama-lama insya Allah mudah. Tapi habits buruk awalnya mudah, lama-lama hidup kita jadi susah. Pilih mana? Awalnya susah, belakangnya mudah, atau awalnya mudah, setelahnya susah? Ustaz, ada nggak yang awalnya mudah, belakangnya mudah? Nggak ada oleh sekalian. Kalau kita lihat, kita lanjutkan. Nih, katanya Allah di dalam Al-Quran semuanya diceritakan berulang-ulang agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi kunci belajar adalah mengulang-ulang. Sekali lagi, apa kunci pelajaran? Mengulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Berarti kalau ibu-ibu belum bisa ngapalin Quran, apa yang terjadi? Kurang banyak ngulang. Kalau masih belum juga bisa, tingkatkan kemudian. Tadi kalian 17, Ustaz, 17 saya belum hafal juga, berarti 25. Kalau 25 nggak apa? Berarti 50. Kalau 50 nggak apa? 100. Kalau nggak apa juga, ya sudah senyum gitu. Dan ya, berarti ada dua kemungkinan kalau kita nggak bisa. Satu, kita kurang banyak mengulang. Dua, kita idiot. Gitu kan ya? Tapi kita nggak punya idiot kan ya? Berarti kita kurang banyak ulang. That's all. Kurang banyak ulang. Yang terakhir bagus sekalian, ini penting bagi anak-anak kita. Penting buat anak-anak kita be expert in 10,000 hours. Ini penting bagus sekalian. Ingat baik-baik, seseorang tidak akan jadi ahli kecuali dia sudah melatih selama 10.000 jam. Gitu ya? Berapa jam? 10.000 jam. Lihat nih, Tiger Woods pintar main golf, 21 tahun sudah juara. Umur berapa dia mulai main golf? 9 tahun. Dia dilatih bapaknya dan setiap hari main golf 6 jam. Setiap hari istiqomah main golf 6 jam. Wajar nggak umur 21 tahun menjadi hebat? Wajar. Ronaldinho, bapak sekalian, pintar main kemudian sepak bola. Dia hebat main sepak bola dan mendapatkan most valuable player pada umur 24 tahun. Jadi pemain terbaik di dunia 24 tahun. Umur berapa dia main bola? 14 tahun. Sorry, 11 tahun. Tuh lihat tuh. 11 tahun dia main bola. Dilatih tuh sama kakaknya. Setiap hari 6 jam juga. 24 tahun dia jadi pemain terbaik dunia. Michael Schumacher pit stop tercepat 7,5 detik. Berapa lama latihannya? Berpuluh-puluh tahun tuh dapat pit stop seperti itu. Nih, nyetir juga sama nih. Main tenis meja, gak kalah-kalah dia. Rupanya lawannya hebat tuh. Coba lihat tuh. Kenapa bisa begitu? Lawannya hebat banget tuh sekalian. Kenapa bisa begitu? Tuh, lawannya tuh. Tuh. Hebat banget tuh. Dia gak kalah-kalah lawannya tuh. Kenapa? Karena sudah dilatih habits juga. Nah, anjingnya sudah bisa main tenis, kan ya? Ini semua adalah hasil daripada habits. Maka sederhana. Pertanyaan saya sederhana sekalian. Mau nggak anaknya jadi orang? Mau anaknya masuk surga? Mau? Susun masa depan buatannya dari sekarang.
Ingat, kita perlu waktu 10.000 jam. Imam Syafi'i berkata, wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat menguasai ilmu kecuali dengan syarat: 1 cerdas, 2 bersemangat, 3 sungguh-sungguh, 4 punya bekal bersama pembimbing yang saya tebelin waktu yang lama. There is no shortcut, tidak ada jalan pintas, tidak ada namanya instan. 10 tahun minimal. Kalau sehari kita latih 3 jam, maka 10.000 itu kita bisa dapat dalam waktu 10 tahun. Berarti kalau bapak-bapak mau sekarang jadi seorang tafsir Quran, sekarang mulai dari sekarang bacalah tafsir Quran 3 jam minimal sehari. Mau jadi penulis, dari sekarang tulislah 3 jam sehari. Berarti kalau saya menyebut diri saya penulis, saya harus menulis lebih daripada 3 jam sehari. We are what we spend most of our time. Jadi kalau Anda bilang saya seorang ibu dan Anda kemudian menghabiskan waktu di kantor lebih banyak daripada jadi seorang ibu, Anda bukan seorang ibu, Anda karyawan. Paham maksudnya? Kalau Anda mulai menghabiskan waktu kemudian tidur lebih banyak daripada yang lain, berarti Anda pekerja di tukang tidur. Karena we are what we spend most of our time. Nah, kita itu adalah apa yang kemudian kita habiskan waktu kita paling banyak di situ. Maka kemudian inilah kemudian yang harus kita ingat baik-baik. Yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, it's not what they do, but what they did. Bukan apa yang mereka lakukan sekarang yang penting, tapi apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka jadi kayak sekarang. Kunci yang terakhir, pepatah Melayu mengatakan, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Apa peribahasanya? Nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Artinya? Mau atau nggak mau? Bahasa Melayu nak atau apa? Mau. Orang Palembang? Mau. Nak atau tak nak? Mau atau tidak mau? Kalau nak 1000 daya, kalau mau dia akan keluarkan 1000 daya upaya. Kalau tak nak 1000 dalih. Kalau dia sudah tidak mau, dia akan keluarkan 1000 alasan. Betul begitu? Bu, pergi pengajian yuk. Dia sudah nggak mau. Apa yang dia bilang? Insya Allah ya. Apalagi selain insya Allah? Wah capek nih, sedang masak nih, kerjaannya banyak nih. Gitu ya? Alasan kalau mau dibuat ribuan alasan, tapi saya kasih tahu tidak ada orang yang jadi pemenang karena bikin banyak alasan. Betul begitu? Pada hari ini tahun 2017 sambutlah seseorang sudah berhasil membuat alasan. 1 menit 1000 alasan. Sambutlah Ferry Xiao. Tidak ada yang cerita begitu. Justru orang dapat penghargaan siapa? Yang dia punya keterbatasan tapi dia tidak punya banyak alasan. Betul? Kakinya patah tapi jadi juara lari. Ada nggak? Sakit jantung jadi juara sepeda. Ada nggak? Nggak punya tangan main piano, ada nggak? Ada. Mualaf tapi kemudian bisa melebihi orang yang dari Islam lahir, ada nggak? Itu yang akan dihargai. Paham maksudnya? Ada orang yang punya keterbatasan tapi dia tidak jadikan itu sebagai alasan. Itu yang akan dihargai. Tapi kalau orang yang punya banyak alasan, sampai kapanpun dia adalah delusion. Paham maksud sekalian? Jadi jangan banyak alasan. Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Nak atau tak nak? Nak atau tak nak? Takbir! Terima kasih, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.